Hai, jumpa lagi dan selamat datang di channel Alvidi Lenggono yang membahas seputar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal PAS atau penilaian akhir semester bahasa Indonesia kelas 10. Soal-soal yang akan kita bahas berasal dari soal MGMP Kota Semarang tahun 2019-2020. Materi yang akan kita bahas adalah teks LHO dan teks eksposisi. Bagi kalian yang baru mampir, baru kenal channel ini, mohon dukungan dengan menekan tombol subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Oke, kita mulai saja. Nomor 1, pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, kita langsung saja ya, jawabannya ini adalah A. Kuda merupakan salah satu satwa mamalia yang telah banyak menolong pekerjaan manusia selama ribuan tahun. Ini sesuai dengan kalimat yang pertama, ya. Ini sesuai ya. Nah, kita tidak boleh berhenti hanya sampai di A ini, kita juga harus cek apakah jawaban B ini memang salah, ya. Harus terbukti juga bahwa jawaban B ini salah. Kita lihat jawaban yang B. Sekarang tidak sedikit olahraga yang melibatkan kuda, seperti mengangkut barang dengan menggunakan sadel. Kita lihat di dalam teksnya, kita menemukan sekarang tidak sedikit olahraga yang melibatkan kuda seperti pacuan kuda. Sehingga jawaban B ini tidak sesuai dengan teks tersebut, ya. Lalu jawaban C, kuda hewan yang penting secara ekonomis, historis, dan sudah berperan penting dalam perang selama ribuan tahun. Kalau kita baca sekilas, seolah-olah ini sesuai, ini benar. Pernyataannya benar, tetapi ternyata tidak sesuai dengan teks tersebut, ya. Ini kita lihat di sini, kuda salah satu hewan peliharaan yang penting secara ekonomis, historis, serta sudah memegang peranan penting dalam pengangkutan barang dan orang. Ya, pernyataannya bukan berperan penting dalam perang selama ribuan tahun, tetapi berperan penting dalam pengangkutan orang dan barang. Demikian juga yang D, ini tidak sesuai. Kita lihat teksnya, untuk menarik sesuatu seperti kendaraan. Jadi kuda bisa dinaiki manusia dengan menggunakan sadel untuk menarik sesuatu, bukan menggunakan sadel untuk pacuan kuda. Tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Demikian juga yang E, di beberapa daerah berhawa dingin kuda disembelih. Kita lihat pada beberapa daerah kuda juga digunakan sebagai sumber makanan. Tidak ada pernyataan berhawa dingin. Ini yang harus diperhatikan, kalian harus cermat, harus menemukan bukti di dalam teks, ya. Nomor 2, ringkasan teks tersebut yang tepat adalah, ketika kita meringkas, kita harus memperhatikan di dalam teksnya ada 3 paragraf, 1, 2, dan 3. Maka ringkasanmu itu harus berdasarkan ketiga paragraf ini. Gagasan-gagasan dari tiap paragraf ini harus tercakup di dalam ringkasanmu. Jawabannya adalah B. Kuda merupakan satwa yang banyak menolong pekerjaan manusia dan penting secara ekonomis dan historis sejak 2000 sebelum Masehi. Ya, di sini yang saya garis bawah ini sesuai dengan paragraf pertama. Ini sesuai dengan paragraf pertama. Lalu secara historis dan ekonomis, ya, sesuai dengan paragraf kedua, ya, dan sejak 2000 sebelum Masehi ini sesuai dengan atau berdasarkan paragraf ketiga. Demikian cara meringkas, ya, harus berdasarkan seluruh paragraf yang ada dan urut, ya, jangan sampai ini pernyataannya tidak urut. Berikutnya nomor 3. Menurut strukturnya, paragraf pertama teks tersebut adalah bagian, ini paragraf laporan hasil observasi, ya. Kalau laporan hasil observasi ada 3 struktur, yaitu pernyataan umum, lalu kalimat deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi kemungkinannya adalah 3 ini, ya, pernyataan umum, deskripsi bagian, atau deskripsi manfaat. Tetapi kalau paragraf pertama
Ya, pasti pernyataan umum ya. Ini saya pikir cukup jelas dan terbukti di sini ada kalimat definisinya. Ciri pernyataan umum adalah diawali dengan kalimat definisi. Selanjutnya, nomor 4, yang merupakan kalimat klasifikasi adalah kalimat nomor, kita lihat ini, dulu kelinci adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Ini pasti bukan kalimat klasifikasi, tapi kalimat definisi. Ya, nomor 2, ini ada definisi di sini ya, dalam Urdu logomorfa. Kalimat nomor 3, termasuk hewan penyendiri, ini kalimat deskripsi ya, mendeskripsikan. Lalu yang keempat, nah ini kucing dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni kucing besar dan kucing rumahan. Ini kalimat klasifikasi, ada pengelompokan di sini. Maka kalau begitu bisa disimpulkan jawabannya yang D, kalimat nomor 2 dan nomor 4. Selanjutnya, yang merupakan kalimat deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu ada di paragraf terakhir ya, biasanya ya. Ini yang menjadi kata kuncinya, yang menjadi penandanya ya. Kupu-kupu juga berperan dalam ekosistem, yaitu membantu tumbuhan melakukan penyerbukan. Ini adalah manfaat ya, dari teks yang sudah dibahas sebelumnya. Ini paragraf ini biasanya ada di akhir paragraf laporan hasil observasi ya. Maka jawabannya yang E, nomor 5. Kita lanjutkan. Perubahan jenis kata yang benar karena afiksasi adalah, kita lihat akar jenis katanya nomina, lalu kata berimbuhannya diberi imbuhan poan menjadi pengakaran, jenis katanya verba. Ini salah ya, pengakaran seharusnya nomina. Indah, ini adjektiva, betul. Pengindahan, verba, tidak tepat ya. Pengindahan seharusnya nomina karena ada awalan poan di sini. Tumbuh, verba, betul. Pertumbuhan, nomina, betul. Kita tandai dulu. Naik, verba, salah ya. Naik itu adjektiva. Menaikkan, nomina juga tidak tepat. Menaikkan itu verba. Untuk menentukan verba atau nomina, kalau sudah ada berimbuhan ini sebenarnya mudah. Ya, kalau ada me, ada ber, ya pasti itu verba. Ada awalan pe, ada awalan per, pasti nomina. Lalu yang kelima, ini buku, nomina, betul. Pembukuan, ya seharusnya ini nomina, ya. Maka yang betul adalah nomor 3. Kita lanjutkan nomor 7. Kalimat yang mengandung frasa verba adalah kalimat nomor. Frasa adalah kelompok kata yang menduduki satu fungsi. Satu fungsi itu artinya apakah subjek saja, predikat saja, objek saja, atau pelengkap saja ya. Kalau menduduki dua fungsi, subjek predikat, ya berarti itu bukan frasa. Sedangkan frasa verba, dari kelompok kata itu, unsur utamanya adalah verba atau kata kerja. Itu yang disebut dengan frasa verba. Untuk itu, kita perlu menganalisis ya subjek predikatnya dari kalimat-kalimat ini. Kita lihat nomor 1, di sana adalah keterangan tempat, terdapat adalah predikat, lapangan yang biasa digunakan itu adalah pelengkap, untuk bermain voli adalah keterangan. Dari analisis ini ya, yang merupakan kelompok kata itu adalah lapangan dan untuk bermain voli. Kalau lapangan, unsur utamanya adalah lapangan ya, yang bisa digunakan itu menjelaskan lapangan. Ini frasa benda ya, bukan frasa verba karena unsur utamanya adalah lapangan. Untuk bermain voli, untuk bermain ya, untuk bermain itu frasa verba. Unsur utamanya adalah bermain dan ini adalah verba. Ya, perhatikan untuk bermain, frasa verbanya. Voli adalah pelengkap. Ini kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks yang nomor 2, jenis tanaman gantung. Ini subjek di SMP Argo Mulyo Rembang itu keterangan tempat, beragam predikat. Ya, dari sini kita tidak menemukan ya frasa verbanya. Lalu nomor 3, hal tersebut subjek akan menyebabkan predikat, kenaikan suhu rata-rata di bumi, objek ya. Nah, di sini kita menemukan akan menyebabkan ya kelompok kata dan menduduki fungsi predikat saja dan unsur utamanya adalah verba. Hasil kebun tersebut
subjek digunakan predikat untuk keperluan keterangan. Sehingga bisa kita simpulkan, frasa verbanya adalah untuk bermain dan akan menyebabkan. Demikian bisa disimpulkan jawabannya yang B. Nomor 8, yang merupakan kalimat kompleks adalah kalimat nomor. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa, atau terdiri atas dua predikat, atau sederhananya kalimat itu bisa dipecah menjadi dua kalimat. Ya, sebenarnya kalimat kompleks itu dua kalimat yang dijadikan menjadi satu kalimat. Sederhananya begitu, cara membuktikannya begitu. Nah, kita lihat kalimat nomor 1, beruang madu, subjek, hidup, predikat, di pepohonan, keterangan. Apakah ini bisa dipecah lagi? Tidak bisa ya. Mereka subjek, dapat bergerak predikat dengan kecepatan, ya, keterangan cara, mempunyai predikat, tenaga yang amat kuat, objek. Ya, di sini kita menemukan dua predikat, ya, dapat bergerak predikat, mempunyai predikat. Ini adalah kalimat kompleks, sehingga ini bisa dipecah menjadi dua kalimat. Mereka dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam. Kalimat kedua, mereka mempunyai tenaga yang amat kuat. Ini terbukti kalimat nomor 2, kalimat kompleks. Nomor 3, hewan ini subjek, tergolong predikat, hewan mamalia, pelengkap. Tidak bisa dipecah lagi. Betina-betina beruang madu, subjek, menyusui predikat, bayinya objek. Selepas mereka beranak, keterangan. Nah, tetapi di dalam keterangan ini masih bisa diuraikan lagi. Mereka subjek, beranak, predikat. Sehingga kita menemukan ada dua predikat di sini, beranak dan menyusui. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan ini adalah kalimat kompleks. Sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya, kalimat yang memiliki pola fungsi yang sama dengan kalimat kedua pada teks tersebut adalah kalimat keduanya ini, ya, mereka subjek juga terancam predikat punah pelengkap karena habitat aslinya telah hilang, keterangan sebab. Sehingga bisa digambarkan fungsinya ini, ya, subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan sebab. Mari kita cari manakah kalimat-kalimat ini yang memiliki pola fungsi yang sama. Kakak subjek, berbelanja predikat, sayur pelengkap, ya. Untuk pesta ulang tahun besok pagi, keterangan peruntukan, ya, hampir sama, tetapi keterangannya berbeda. Adik subjek mengerjakan predikat, PR objek, karena buku tugasnya harus dikumpulkan besok, keterangan sebab. Berbeda dengan pola yang kalimat kedua. Marno subjek, tertidur predikat, semalam keterangan waktu, karena keterangan sebab. Subjek, predikat, keterangan waktu, keterangan sebab. Ani subjek, terbangun predikat, dengan terkejut cara, karena ada suara sangat keras, keterangan sebab. Subjek, predikat, ada dua keterangan, yang satu keterangan cara, yang satu keterangan sebab. Ratna subjek, belajar predikat, memasak pelengkap, karena temannya akan datang, keterangan sebab. Dengan demikian, bisa disimpulkan yang benar adalah E. Ini harus teliti, harus cermat, ya, dicek satu persatu. Berikutnya, penulisan kata bercetak miring yang sesuai dengan ejaan yang benar adalah kasyanah, ya. Batu bara ini seharusnya dipisah, pasca operasi seharusnya digandeng. Jadi penulisan pasca, pra itu digandeng semua, dirangkai semua, ya. Ada 10 orang, 10 ini karena ini ditulis dengan satu kata, ya, ketentuannya di dalam PUEBI, kata bilangan bisa ditulis dengan satu kata, itu ditulis dengan huruf. Kalau ditulis dengan kata lebih dari 2 kata, baru ditulis dengan angka. Bertanggung jawab, ini seharusnya dipisah. Berikutnya, nomor 11, kesamaan informasi kedua kutipan laporan tersebut adalah teks 1, kita menemukan keberadaan atmosfer melindungi bumi. Ini saya langsung ke kata kuncinya saja, ya. Kalau kalian nanti mengerjakan soal, ya harus dibaca dengan teliti, ya, per kalimat. Sedangkan di kalimat kedua, atmosfer juga menghalangi radiasi berbahaya dari ruang angkasa.
Sehingga bisa kita simpulkan fungsi atmosfer dalam melindungi bumi. Itu kesamaannya. Karena sama-sama dinyatakan di teks 1 dan juga dinyatakan di teks 2. Butuh ketelitian, butuh kecermatan, butuh ketekunan kalau mengerjakan soal yang seperti ini. Berikutnya, konjungsi subordinatif yang tepat untuk mengisi bagian rumpang tersebut adalah ini, bagian yang rumpang ini. Titik-titik serangga tersebut sudah masuk ke dalam kantung mulut, tumbuhan kantong semar ini akan menutup mulutnya. Nah, yang betul adalah ketika. Ini subordinatif waktu, karena anak kalimat ini mendahului induknya, maka ini ada tanda baca koma di sini. Tetapi kalau dibalik, tumbuhan kantong semar ini akan menutup mulutnya. Ketika serangga tersebut sudah masuk ke dalam kantung mulut, tidak ada tanda baca koma di situ. Berikutnya, perbaikan kesalahan kalimat 3 dalam teks tersebut adalah dengan kalimat ketiga itu ini ya. Walaupun kantong semar termasuk hewan yang mengerikan, tetapi banyak orang menyukainya. Nah, ini walaupun dengan tetapi ini terlalu berlebihan, maka yang tepat adalah menghilangkan kata walaupun. Nah, tanda baca koma benar di sini karena ini setara. Yang perlu tanda baca koma itu adalah untuk yang setara, tetapi, contohnya tetapi. Maka kantong semar termasuk tanaman yang mengerikan, tetapi banyak orang yang menyukainya. Berikutnya, berdasarkan letak kalimat utamanya, teks tersebut termasuk paragraf. Kalau di awal deduktif, di akhir induktif, ya. Kalau ada di awal dan di akhir berarti campuran. Jadi ada kemungkinannya adalah A, B, C. Kalau berdasarkan letak ya. Kalau naratif berarti ada di seluruh kalimat di dalam paragraf itu. Ini adalah kalimat utamanya. Pohon cendana merupakan pohon yang mempunyai banyak manfaat, lalu dijelaskan manfaat tersebut antara lain. Ini kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Ini menjadi bukti bahwa kalimat pertama ini adalah kalimat utamanya. Kalimat kedua juga menjelaskan tentang pohon. Pohon cendana merupakan pohon ini sering dieksploitasi, ya. Menjelaskan tentang pohon cendana. Kalimat berikutnya juga tanaman ini, ya, biar tidak monoton, penunjukan tentang pohon cendana itu diganti dengan tanaman ini. Lalu di sini diulang, ada pengulangan, sehingga terbukti ya bahwa kalimat pertama inilah kalimat utamanya, karena kalimat-kalimat yang lain menjelaskan ke kalimat utama. Walaupun umumnya kalimat utama itu di awal, tetapi kalau kalian ulangan, tes ya, tetap harus dibuktikan. Tetap harus dibuktikan seperti ini. Maka yang betul B, deduktif. Berikutnya, perbaikan teks eksposisi bagian argumen tersebut adalah dengan ya, bagian argumen itu tidak membutuhkan kalimat klasifikasi ya. Jadi menghilangkan kalimat klasifikasi. Berikutnya nomor 16, kata yang tepat untuk melengkapi teks rumpang di atas. Yang di sini ya, bukan perkebunan atau peternak besar, atau bukan perkebunan, peternak besar, maka yang tepat adalah petambak kaya. Perlu dibaca secara menyeluruh agar memahami konteksnya, dan yang tepat petambak kaya. Berikutnya 17, kutipan teks eksposisi tersebut adalah bagian karena itu. Nah, ini ada kata kunci karena itu, berarti sebelumnya ini adalah ada paragraf, sebelumnya ini pasti ada pernyataan-pernyataan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini bukan di awal paragraf, ini justru di tengah atau di akhir paragraf ya. Nah, maka kemungkinannya adalah penegasan ulang. Apalagi ini ada bukti kita harus membantu memunculkan keseimbangan dalam sistem pendidikan. Ini adalah rekomendasi ya. Ini adalah bukti bahwa penegasan ulang, karena di dalam penegasan ulang di teks eksposisi salah satunya adalah berupa rekomendasi, dan ini biasanya ada di akhir ya teks, ini di paragraf terakhir. Berikutnya 18, arti kata sistem dalam kutipan tersebut adalah ya, ini kalau kalian tidak tahu ya, satu-satunya cara memang harus buka kamus ya. Jadi sistem adalah metode yang saling berkaitan. Berikutnya
perbedaan isi kedua teks tersebut. Di teks 1, teknologi itu tidak ditanggapi dengan cemas, ya, karena teknologi itu harus dilihat dari sisi positifnya. Sedangkan teks 2, waspada terhadap berbagai pengaruh negatif perkembangan, maka yang tepat adalah yang C. Pengaruh positif ini diambil dari teks 1 ini positif, dan pengaruh negatif ini pengaruh negatif dari teks 2. Dengan demikian bisa terbukti ya bahwa perbedaannya ada di teks 1 positif, teks 2 adalah pengaruh negatif. Nomor 20 yang berupa kalimat saran dalam kutipan tersebut adalah kalimat saran. Ini buktinya ya, sebaiknya pilihlah ya, saran ya, sebaiknya pilihlah. Ciri kalimat saran itu adalah kalimat imperatif, menyuruh ya. Ada kata kerja imperatif di sini yaitu pilihlah. Lalu karena ini saran itu bersifat persuasif, maka ada kata sebaiknya. Di kalimat-kalimat yang lain kita tidak menemukan kata kerja imperatif. Lakukan, itulah yang bisa kita lakukan. Ini sebenarnya imperatif tetapi tidak bisa secara langsung menyarankan. Yang lebih kuat menyarankan adalah oleh sebab itu sebaiknya pilihlah. Nah, ini menyarankan kepala daerah yang benar-benar ramah terhadap alam. Anak-anak, demikian untuk video kali ini yang membahas dua teks yaitu LHO dan eksposisi. Mudah-mudahan membantu kalian dalam menyiapkan penilaian akhir semester Gasal. Dan jangan lupa yang belum subscribe, minta tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.